حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa mursyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man sara ala nahjihim wa da'a bida'watihim ila yaumiddin. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amali. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Waj'alna minar rasyidin. Amin. Qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sehat hadir di Masjid Al-Falah untuk beribadah dan belajar al-Islam. Mari kita manfaatkan seoptimal mungkin agar insya Allah bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dan semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kajian malam hari ini sangat penting, yaitu tentang kenyataan bahwa sholat khusyuk itu cenderung semakin tidak mudah. Banyak orang bertanya di pengajian-pengajian itu, bagaimana Pak saya bisa sholat khusyuk? Bagaimana sholat khusyuk itu mudah atau sulit? Bagaimana? Tidak mudah. Dan kecenderungannya untuk semakin tidak mudah itu besar sekali. Kenapa? Karena dunia sekarang itu dunia terbuka. Ya. Pameran materialisme, hedonisme, kemudian perhelatan korupsi yang begitu semarak sekarang itu, ya. Kemudian penampilan atau penampakan bagaimana orang-orang yang hidup berlebihan. Kemudian kontrasnya adalah banyak orang susah, banyak orang sulit, banyak musibah sekarang itu, ya. Dan kita kalau dulu kita misalnya ada peristiwa hari ini, kita nunggu koran besok baru dibaca itu. Kalau sekarang terjadi di Amerika, sekarang kita lihat juga. Dan informasi kemudian kerusakan moral itu terbuka lebar setiap detik, bukan setiap jam, setiap detik Anda bisa melihat di sini. Nah, kemudian kecenderungan orang untuk kecanduan nonton handphone ini itu besar sekali. Coba Anda hitung, Anda sholat berapa menit, Anda tidur berapa jam, kemudian Anda hitung itu waktu-waktu yang terbuang. Banyak sekali waktu terbuang. Apalagi anak muda-muda yang suka di kafe-kafe itu kan. Nggak mungkin di kafe mau diskusi agama kan. Ya. Nanti minum kopi satu gelas saja nanti ceritanya panjang lebar, kesana kemari, menceritakan kejelekan orang dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, salah satu atau satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya perintah Allah yang di dalam Al-Quran itu diperintahkan tanpa batas itu cuman berzikir saja. Semua dibatasi. Sholat dibatasi, puasa dibatasi, zakat dibatasi. Semua dibatasi. Kecuali zikir. Kenapa? Karena kalau kita itu bisa hidup bersama Allah selalu, kita bisa mudah sholat khusyuk. Misalnya ada orang, ini sekarang ini sebentar lagi sholat isya.
Ada orang berjalan-jalan, kemudian apalagi bermaksiat, kemudian masuk ke sini. Nggak mungkin sholatnya baik. Karena otaknya, hatinya, pikirannya sudah dikotori dengan macam-macam itu. Orang yang bekerja setiap hari, sibuk. Apalagi orang-orang yang disebut workaholic. Workaholic itu work and alcohol. Jadi orang yang kecanduan bekerja itu namanya workaholic. Orang yang workaholic itu kalau bekerja, sudah nggak lihat jam. Dan pikirannya setiap kerja itu adalah duniawi. Bagaimana supaya semakin kaya. Yang politisi bagaimana semakin pangkat. Bagaimana semakin mudah saya menang nanti pilkada dan seterusnya. Itu terus pikirannya. Jadi pikiran ini dipenuhi oleh berbagai macam hal-hal yang sangat duniawi. Lalu sholatnya malah kadang-kadang dari sisa waktu. Sholat. Karena sibuk, kenapa kok nggak ke masjid? Nggak sempat, nggak ada waktu. Apalagi mau belajar agama seperti ini. Nggak ada waktu. Baca Quran, nggak ada waktu. Jadi waktunya untuk apa? Waktunya untuk urusan-urusan duniawi ini. Sedangkan kita hidup ini oleh Allah diberi tugas satu saja. Satu saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, tidak diperintahkan kecuali satu saja. Wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah. Beribadah dalam arti yang luas, ya, bukan hanya sholat, haji, puasa. Tapi sekarang ini saya beribadah ini. Anda juga beribadah. Ketika Anda makan lalu Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Anda ingat Allah. Ini rezeki dari Allah ini. Ini air ini, satu gelas ini, kalau kita minum dengan Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita menyadari, bayangkan kalau misalnya air ini ditarik oleh Allah sepekan nggak ada air. Gimana sulitnya kita? Tiap hari kita dikasih air ini. Lalu diajari oleh Nabi, megang ini aja Bismillahirrahmanirrahim, diminum Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, Alhamdulillah. Ini ibadah namanya. Ibadah. Anda jalan misalnya, keluar, mau sholat ke masjid. Jalannya saja sudah ibadah itu. Kalau niatnya mau ke masjid. Tapi berbeda dengan orang yang jalan kemudian mampir ke masjid. Beda kan? Oleh karena itu, malam hari ini saya ingin mengangkat masalah kenapa khusyuk ini semakin sulit. Sedangkan orang sukses itu di dalam Al-Quran, Allah menyatakan orang yang sukses itu bukan orang yang pangkat, bukan orang yang gelarnya panjang, bukan orang yang bisnisnya hebat, tapi orang sukses adalah orang yang sholatnya khusyuk. Anda baca dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Anda baca surat Al-Mu'minun. Allah pada pembukaan surat Al-Mu'minun menyatakan telah sukses. Qad aflahal mu'minun. Telah sukses orang yang beriman itu. Bagaimana ciri khasnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu surat Al-Mu'minun. Telah sukses orang yang salatnya khusyuk. Maka kalau kita belum bisa salat khusyuk, nggak termasuk sukses. Nggak termasuk orang beriman yang sukses. Maka tidak ada pilihan. Salat ini harus diperhatikan, diperbaiki sebaik mungkin setiap hari. Ya. Kalau kita sudah punya tekad untuk memperbaiki sholat, lalu setiap hari berusaha, ya, insya Allah bisa Anda menjadi orang yang lulus itu, yang sukses itu. Nah sekarang bagaimana supaya sholat kita itu khusyuk? Para ulama mengatakan bahwa memulai sholat itu bukan dari takbiratul ihram. Memulai sholat itu dari mendengar azan.
Kenapa disunahkan kalau Anda mendengar azan itu menirukan muadzin itu? Allahu Akbar, kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu awal dari sholat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dipanggil ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita ikuti sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Anda pada waktu itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian Anda mengatakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah, amantu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Anda menjawab dengan syahadatain, kemudian Anda mengatakan raditu billahi rabba. Saya ridho Allah Tuhan saya. Wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Saya ridho Nabi Muhammad itu nabi saya ikuti, dan Islam agama saya. Dihapus dosa-dosa Anda. Belum sholat loh ini. Dosa-dosa ini dibersihkan sudah. Hanya dengan mengucapkan kalimat itu saja. Hadits Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian setelah Anda mendengar Anda, ada wudhu. Pada waktu wudhu itu sudah ibadah itu wudhu itu. Wudhu itu jangan dikira sama dengan cuci tangan atau mau makan. Wudhu itu bagian dari ibadah itu. Lalu Anda mencuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Anda mencuci wudhu ini, mencuci wajahnya 3 kali. Di dalam hati mengatakan, ya Allah, seharian ini saya berdosa, mata saya berdosa, lidah saya berdosa. Itu digugurkan oleh Allah dosanya dengan wudhu itu. Kemudian tangan dibersihkan. Tangan sampai di sini. Ini dari ujung kuku kita ini, itu berguguran dosa-dosa kita itu. Itu sholat, sudah dalam proses sholat. Nah, kemudian setelah selesai wudu, Anda angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu menguatkan iman, syahadat. Allahumma ij'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas sholihin. Hebat sekali. Ya Allah, jadikan saya orang yang tobat. Jadikan saya orang yang Allahumma ij'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas sholihin. Masya Allah. Jadikan saya orang yang tobat. Jadikan saya orang yang soleh. Jadikan saya orang yang min ibadikas sholihin, dari hambamu yang soleh. Kemudian Anda keluar menuju masjid. Masya Allah. Atau Anda wudhu di tempat wudhu Masjid Al-Falah. Dari situ kemudian Anda baca doa, kemudian langsung Anda sholat 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Atau sholat qabliyah. Ya. Apalagi sholat Jumat. Itu istimewa sekali. Jadi kenapa banyak orang mengeluh sulit sholat khusyuk? Karena persiapannya tidak baik. Dan setelah persiapannya tidak baik, tidak begitu mengerti tentang sholat. Pokoknya sholat aja. Maka 2 syarat yang harus dipenuhi kalau kita ingin sholat khusyuk itu adalah, yang pertama kualitas hati dulu. Di sini letaknya iman. Di sini letaknya takwa. Orang yang suka benci, orang yang suka menghasut orang, gak bisa sholat khusyuk. Orang yang sombong, gak bisa sholat. Hatinya kotor. Jadi khusyuk itu dimulai dari hati. Kalau sudah hatinya itu khusyuk, ini anggota tubuh ini mengikuti hati. Jadi hati, dan yang kedua ilmu. Ilmu tentang Islam. Ilmu tentang Allah. Yang disebut ma'rifah. Dan dikatakan oleh para ulama, asluddin ma'rifatullah. Agama ini bisa kita nikmati kalau kita mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya sifat 99, itu kalau kita pelajari, lalu kita fahami bagaimana sifat Rahman Rahimnya Allah, bagaimana sifat kekuatan Allah ketika memberikan sanksi kepada mereka yang tidak patuh kepada Allah. Kalau kita mengerti itu, maka pemahaman kita itulah yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Lalu iman kita tumbuh, ya. Jadi iman itu akan bisa berkualitas
kalau kita terus meningkatkan ma'rifatullah, karena ma'rifatullah itu adalah asas iman dan tauhid. Tauhid itu adalah, kalau ditanya mahwal iman, al-imanu huwa tauhid. La ilaha illallah. Nah kemudian di dalam iman itu ada 3 faktor yang harus dipenuhi. Yang pertama, orang yang beriman itu karena mengerti tentang Allah, Maha berkuasa, Allah yang menetapkan orang masuk surga atau masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi dia selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memulai sholat dan mengatakan Allahu Akbar, itu artinya Allahu Akbaru min kulli kabir. Allah itu maha besar dan lebih besar dari semua yang disebut besar. Tidak ada yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda misalnya waktu adzan kemudian Anda masih mengolor waktu, masih kerja, masih ini, itu artinya kerjaan ini lebih besar dari Allah yang diucapkan Allahu Akbar itu. Banyak orang yang tidak berkualitas imannya tentu saja. Itu yang penting dia sholat gitu aja. Lalu dia mengundur-undur waktu sholat. Ya. Tapi kalau orang sudah mengerti, dia selalu mengagungkan Allah, ta'zim. Ya. Gak usah sulit-sulit lah. Kalau misalnya Anda bekerja, apalagi pegawai negeri misalnya. Lalu Anda bekerja di satu perusahaan milik pemerintah, lalu ada dirutnya. Lalu Anda dipanggil oleh dirutnya. Ketika Anda dipanggil menghadap dirut itu, Anda masih meneruskan pekerjaan atau langsung menghadap? Kenapa? Iya, kira-kira gimana? Saya masih repot Pak. Nggak mungkin. Takut menghadap pimpinannya itu. Lalu duduknya gini. Iya Pak, siap Pak. Itu namanya khusyuk itu. Tapi di hadapan Allah nggak khusyuk dia. Anda kalau mau menghadap, misalnya diundang oleh pimpinan Anda, ada acara pernikahan atau acara resmi begitu, mesti ada pakai pakaian yang baik itu. Kenapa? Karena Anda tahu siapa yang mengundang itu. Apalagi acara penting. Maka ditulis pakaiannya batik atau pakaiannya full dress. Anda ikuti itu. Ikuti. Harap datang setengah jam sebelum acara. Datang Anda sebelum acara. Artinya Anda membesarkan yang mengundang itu. Betul nggak? Apa ada yang lebih besar dari Allah mengundang kita? Kita setiap hari diundang oleh Allah. Dan undangannya nggak tanggung-tanggung. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau Anda belajar bahasa Arab, kata sandang itu ada ala, ada ila. Allah tidak mengatakan hayya ilas shalah. Kalau hayya ilas shalah itu, mari kita pergi ke masjid untuk sholat, gitu aja. Tapi hayya 'alas shalah. Artinya apa? Kerjakan sholat itu sebaik mungkin. Waktunya tertentu, jangan sampai terlambat, itu artinya ala. Hayya 'alas shalah. Perhatikan syarat-syaratnya. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi sholat Jumat yang seringkali di atas mimbar saya mengingatkan. Sholat Jumat ini ibadah azimah. Ibadah ta'limiyah. Ibadah edukatif resmi umat Islam itu sholat Jumat. Dan kemarin, hari Jumat yang lalu, saya sholat di salah satu masjid. Itu ketika saya khutbah, orang banyak yang terlambat. Setelah terlambat ngomong lagi. Ngomong dengan orangnya. Salaman, bagaimana kabarnya? Gimana ini? Gak mengerti bahwa khutbah itu sudah mulai sholat. Coba catat itu. Sampaikan pada orang-orang yang suka terlambat itu. Kalau orang siap Jumat terlambat lalu masuk dengan berbicara, sama sekali nggak dapat pahala. Kalau misalnya hidupnya seperti itu selalu dalam sholat Jumat, apa yang didapat? Saudara-saudara, hadis yang terkenal, yang biasanya dibaca di Masjid Ampel, di masjid-masjid tertentu, masjid-masjid tradisional itu kan selalu membaca sebelum naik mimbar kan membaca hadis Nabi itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid wal imamu yakhtubu faqad laghaw.
wa man lagha fala jum'atalah. Ini yang seringkali tidak diperhatikan oleh banyak orang. Kalau imam sudah menyampaikan khutbah, lalu Anda mengatakan kepada orang di sebelah Anda, jangan rame, ini sudah khutbah. Maksudnya baik ini memberi nasihat, jangan rame, khutbah sudah dimulai. Ini dulu yang memberi nasihat ini nggak dapat pahala. Bagaimana yang ngomong? Bagaimana kayak terlambat itu? Kemarin saya lihat banyak orang terlambat ngomong aja. Nggak mengerti. Nggak ada ilmunya. Makanya perlu belajar. Jadi dia sholat cuma menggugurkan kewajiban saja, nggak dapat pahala. Kalau setiap Jumat seperti itu, gimana nasibnya di akhirat nanti? Ini semuanya adalah ilmu. Dan untuk khusyuk itu juga perlu ilmu. Untuk khusyuk itu perlu ilmu. Kenapa sholat Jumat itu dianjurkan oleh Nabi mandi? Sunnah mandi. Pakai pakaian yang baik. Kalau Anda mau mengikuti sunnah Nabi pakai pakaian putih. Anda niat, saya pakai pakaian putih mengikuti jejak Rasulullah. Anda dapat tambahan pahala lagi. Itu sholat Jumat. Lalu, di dalam Al-Quran ini, ada satu surah namanya Suratul Jum'ah. Kalau Anda baca di Suratul Jum'ah, ketika Allah memanggil kita untuk sholat, ayatnya berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairun lakum min kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, ketika sudah datang waktunya Anda dipanggil untuk menunaikan ibadah Jumat, fas'au. Allah menggunakan kata sa'i. Sa'i itu berjuang. Fas'au ila dzikrillah. Allah tidak mengatakan fas'au ila sholatil Jumat. Tapi ila dzikrillah. Lalu diartikan oleh para ahli tafsir, itu khutbah Jumat itu maksudnya. Sebelum sholat, Anda berzikir dulu mendengarkan khutbah. Oleh karena itu, sholatnya dikurangi menjadi 2 rakaat. Dan khutbahnya harus 2 kali. Kalau khutbah Jumat 1 kali nggak sah. Apa artinya ini? Ketika Anda duduk mendengarkan khutbah itu harus benar-benar mendengarkan, jangan ngomong. Sama dengan Anda sudah sholat itu artinya. Sebab Anda kalau ngomong, Anda nggak dapat pahala. Sama dengan sholat kan. Masa Anda sholat mau ngomong? Saya pernah sholat taraweh. Sudah agak lama ini, lalu ada orang mu'alaf, maklum mu'alaf nggak ngerti ya. Mu'alaf sholat taraweh, kemudian begitu sholat, teleponnya bunyi. Diambil di kantong, aku sholat. Ya batal sholatnya. Ini yang banyak orang, bagaimana mau sholat khusyuk? Peraturan sholatnya aja nggak diperhatikan. Dan beda sekali kalau Anda ke masjid dengan pakaian siap untuk menghadap Allah. Dengan Anda pakai pakaian asal-asalan, sah-sah saja. Anda pakai kaos itu sah-sah saja. Tapi lain dong. Apalagi sholat Jumat, sholat Idul Fitri. Itu sunnah pakai pakaian yang baik supaya Anda merasa, saya mau menghadap Allah. Ini yang menentukan kita masuk surga atau tidak, itu sholat. Makanya malam hari ini saya mengingatkan di dalam iman itu ada 3 komponen. Yang pertama ta'zim lillah. Yang kedua al-khaufu minallah, takut kepada Allah. Saya tidak ragu sedikit pun para koruptor yang sekarang semarak di mana-mana itu nggak mungkin sholatnya baik. Karena mereka tidak takut kepada Allah. Saya juga kadang-kadang berpikir gimana ya orang-orang yang mengumpulkan harta dengan cara asal kaya, kemudian berdampak sampai bencana dan sebagainya, ini gimana rasa hatinya itu. Kemarin saya membaca berita tentang Aceh dan Sumatera ini, desa yang hilang itu jumlahnya hampir 40 itu berapa? 32 ditambah lagi kira-kira 40 itu. Pada waktu Lapindo, peristiwa Lapindo di Sidoarjo, Anda ingat ya, itu ada 2 desa habis. 2 desa habis. Ini puluhan desa habis. Banyak orang gak punya rumah. Ya Allah. Gimana rasanya orang-orang yang menggunduli hutan-hutan yang berakibat seperti itu. Bahkan banjirnya itu bukan hanya air. Banjir air ditambah balok-balok besar itu. La ilaha illallah.
Gimana itu rasa hatinya itu? Tidak takut kepada Allah. Tapi kadang-kadang orang-orang itu juga haji juga, umroh juga mereka itu. Sholat juga. Bisa jadi begitu. Kan mereka banyak juga orang Islam kan. Jadi bagaimana sholatnya? Makanya ukuran yang penting itu sholat. Nah kalau orang sudah sholat itu berarti imannya berkualitas. Dia membesarkan Allah. Dia takut kepada Allah. Yang ketiga apa? Cinta. Al-hub. Cinta kepada Allah. 3 itu. Jadi orang yang beriman itu mengagungkan Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Kalau Anda takut kepada macan, Anda lari dari macan. Tapi Anda takut kepada Allah, justru terus mendekati Allah. Jangan sampai saya jauh. Saya cinta. Cinta kepada Allah. Itu iman. Dan ini, iman ini bisa dibina melalui sholat yang baik. Maka jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, marilah ke depan kita ini memperbaiki sholat itu jangan setengah-setengah. Ya, ada ayat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 145. Surat yang keempat, ayatnya nomor 105. Allah berjanji tidak akan mengenakan siksa. Anda tidak akan tersentuh siksa Allah kalau memenuhi 2 syarat. 2 syarat yang dinyatakan dalam ayat ini. Ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan melakukan siksa, tidak memberi sanksi kepada orang yang bersyukur dan beriman. In syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu maha berterima kasih. Artinya apa Allah berterima kasih? Anda berbuat sedikit saja dikasih pahala besar. Anda berdosa kemudian tobat dibersihkan dosanya. Anda menjawab adzan saja. Anda diberi pahala seperti yang adzan itu. Tapi banyak orang adzan nggak di anu. Malah kadang-kadang kalau adzan malah kaget loh. Kok cepet ya? Barusan dohor sudah asar sekarang. Jadi bukan disambut malah wah kok cepet itu. Dia tetap aja mengerjakan kerjaan. Nggak mengerti. Jadi kembali lagi apa? Ilmu. Makanya nggak bisa orang mau sukses menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah Jumat ini saya khutbah di Masjid Al-Falah. Berkali-kali di atas mimbar Al-Falah saya mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah haqqa tuqatih. Takwa yang penuh kesungguhan. Dan itu nggak bisa tanpa ilmu. Wa la tamutunna. Jangan sampai Anda kedahuluan mati. Illa wa antum muslimun. Kecuali Anda sudah berislam benar gitu. Berislam benar itu memperhatikan ini agama ini dengan baik, melaksanakan sholat dengan baik, kemudian memperhatikan peraturan-peraturan Allah. Itu yang dipanggil setiap hari kita oleh muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat. Perhatikan cara-cara sholat yang benar. Sholat yang khusyuk. Anda akan sukses dunia akhirat. Wa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. In saluhat saluha sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amal. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat kita pasti nanti menghadapi akhirat. Kita pasti mati nanti. Yang pertama kali ditanyakan oleh Allah bukan Anda bekerja apa, bagaimana pendidikan Anda, berapa keluarga, jumlahnya di rumah Anda, enggak, tapi sholat. Bagaimana sholat Anda? Sholatnya termasuk yang bisa diterima, layak dipersembahkan kepada Allah atau tidak layak. Itu makanya kita harus berjuang sholat itu yang baik. Kalau misalnya kurang, Allah mengatakan kepada para malaikat, coba dilihat masih ada sholat sunnahnya apa enggak? Misalnya sholat wajibnya kurang, lalu ada sholat sunnahnya. Nah sholat sunnah ini bisa menutup kekurangannya, insya Allah bisa lulus itu. Tapi kalau sholat fardunya sudah nggak begitu baik, jarang-jarang sholat sunnah lagi. Atau nggak pernah sholat sunnah, yang penting kan sholat fardu. Itu kalau anak-anak begitu. Anak-anak yang SD itu kalau suruh sholat sunnah itu kan nggak wajib itu anak sunnah. Dia nggak sholatnya nggak apa-apa kok anak-anak. Tapi kalau anak-anak yang umur 40, umur 60 ini, nggak bisa dong. Harus memperhatikan. Jadi saya berharap
yang mendengarkan ceramah malam hari ini berpikir tentang sholatnya itu. Kenapa sholat khusyuk itu sulit? Karena kita tidak pernah berjuang untuk sholat khusyuk. Dan kita harus berjuang untuk sholat khusyuk supaya kita itu bisa menjadi orang yang lulus. Dan orang yang paling mengerti tentang Allah itu adalah orang yang paling mengerti tentang nikmat Allah. Kalau Anda mengerti tentang nikmat Allah, Anda sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh ya, tentang apa yang ada pada diri kita saja. Wa fi anfusikum afala ta'qilun, wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Apakah Anda tidak memikirkan apa yang ada di dalam diri Anda ini? Saya beri contoh. Ini air ya. Atau kalau kita mau makan apa saja gitu ya. Sebelum makan, Allah sudah mengatur lidah ini sudah siap untuk menerima makanan itu. Betul nggak? Anda pernah nggak berpikir tentang ludah kita itu? Kalau bahasa kedokterannya saliva. Itu diproduksi terus oleh Allah nih mulut ini. Kita nggak ikut ngurus itu, diproduksi terus. Saya ngomong sekarang ini saliva ini ada. Kalau nggak ada saliva, Anda nggak bisa menelan makanan itu. Anda nggak bisa merasakan apa-apa. Pernah Anda mensyukuri saliva? Lidah? Nggak pernah. Nafas ini sekarang ini. Kenapa saya bisa ngomong, Anda bisa mendengarkan ini? Karena di sini banyak oksigen. Pernah Anda beli oksigen? Ini jangan dikira ini urusan biasa. Anda masih ingat nggak peristiwa di Yogyakarta pada waktu COVID? Di rumah sakit Sarjito. Kan viral di mana-mana itu. Waktu COVID, orang semua cari tabung oksigen itu, Pak. Itu terjadi dalam satu hari orang meninggal dunia 63 orang. Kenapa? Karena nggak dapat oksigen cukup. Sedikit kita bersyukur. Kita bangun tidur, langsung bersyukur apa enggak? Banyak orang bangun tidur malah sudah belnya bunyi tidur lagi. Begitu kalau Anda mengerti, bersyukur, Anda bangun mengatakan Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya dihidupkan lagi oleh Allah. Tadi mati sebentar. Dan nanti saya dibangkitkan dari kuburannya seperti itu. Itu kalau orang selalu berzikir mengingat Allah. Semuanya ini nikmat yang luar biasa. Mau naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi sebelum kemarin itu membaca tulisan seorang ulama. Coba Anda bayangkan, orang yang biasa naik pesawat terbang, apalagi pejabat-pejabat yang kaya-kaya, orang-orang kaya-kaya itu, pesawat terbang itu seperti becak aja itu. Itu ada orang yang kadang-kadang sebulan itu di udara ini mungkin berpuluh jam itu ya. Mereka pernah nggak mereka berpikir, andai kan pesawat terbang itu koslet saja, koslet gitu. Terbakar, mati semua itu. Saya kadang-kadang kalau naik pesawat terbang turun, ya Allah, Alhamdulillah, masih selamat. Waktu di atas itu, berdoa, kita diajari berdoa. Tapi coba bayangkan, dari mulai ada pesawat terbang di Indonesia ini, dengan sampai sekarang ini berapa yang kecelakaan, bisa dihitung dengan jari aja kecelakaan. Saya dengar pesawat Saudi Air yang membawa orang haji itu sampai hari ini nggak pernah kecelakaan katanya. Belum pernah kecelakaan. Artinya apa? Oleh Allah dibuat selamat aja semuanya ini. Tapi berapa yang bersyukur? Sedikit. Kecuali orang-orang yang punya ilmu. Alhamdulillah. Saya turun, Alhamdulillah. Naik mobil aja tiap hari. Saya hampir tiap hari naik mobil. Pergi kemana-mana. Selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini sedikit bersyukur tuh kalau dibandingkan dengan nikmat Allah itu. Inilah perlunya kita itu belajar. Maka para ulama mengatakan orang yang paling bahagia itu adalah orang yang mengerti tentang Allah. Kalau saya mengerti tentang Allah, dia akan mengatakan, ya Allah. Ketika dia pulang, kemudian dia ketemu dengan anaknya atau dengan cucunya. Dulu saya cuma berdua saja. Sekarang punya anak, punya cucu. Ini semuanya nikmat Allah ini. Semuanya nikmat Allah semuanya ini. Bersyukur apa enggak? Berapa banyak orang yang kemudian kalau pulang
masuk di rumahnya kemudian mengucapkan Assalamualaikum lalu mengatakan Alhamdulillah, sehat-sehat semua ini. Sehat-sehat semua. Kemudian Anda makan dengan nikmat dikasih oleh Allah. Dan Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan kalau Anda makan kemudian setelah selesai Anda bersyukur pada Allah, Alhamdulillah alladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin wala quwwah. Ya Allah, saya bersyukur ya Allah, alhamdulillah yang telah memberi saya makan, memberi saya minum tanpa daya upaya saya. Anda nggak ikut nanam padinya, bahkan saya nggak ikut nanak nasinya, nggak ikut goreng kerupuknya, nggak ikut apa, cuma makan aja. Kata Allah, kalau Anda mengucapkan itu, dosa-dosa Anda dibersihkan. Ini yang penting itu diperhatikan. Hiduplah bersama Allah. Kun ma'allah. Yakunillahu ma'ak. Anda usahakan hidup itu selalu bersama Allah. Nanti Allah akan selalu mendampingi kita. Kalau kita selalu berusaha hidup bersama Allah, maka niscaya kita akan bisa menjadi orang yang tidak sulit sholat khusyuk. Saudara-saudara yang terakhir, ada seorang, bismillahirrahmanirrahim, pemuda di zaman Rasulullah namanya Abdullah. Abdullah ini putranya Sayyidina Umar. Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Khalifah yang kedua itu ya. Abdullah ibn Umar ini dikenal sebagai orang yang paling fanatik dengan Nabi. Semua yang dikerjakan Nabi ditiru. Nabi sholat di sudut sana, dia sholat sudut itu. Tadi jalan bagaimana, cara makan, terus semuanya ditiru. Dan dia termasuk pemuda di zaman Nabi. Dia pernah menunaikan umroh. Kemudian ketika melaksanakan sa'i di Sofa, dia kemudian berdoa di hadapan Allah di tempat mas'ah itu. Lalu dia mengatakan, Allahumma innaka qulta wa qawlukal haq. Ya Allah, Engkaulah yang pernah mengatakan dan semua yang kau katakan itu adalah kebenaran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Statement Allah itu. Kamu minta kepada aku, kata Allah, akan aku terima nanti. Kemudian, wa innaka la tukhliful mi'ad. Engkau ya Allah tidak mungkin akan tidak memenuhi janjimu. Allahumma ma razaqtani al-Islam wa ja'altani muslimah. Ya Allah, Kau telah memberi rezeki kepada saya al-Islam. Kita menjadi orang Islam ini, jangan dikira itu sekedar wong saya anaknya orang Islam. Gak sedikit anaknya orang Islam menjadi kafir. Dan sebaliknya anak orang kafir menjadi Islam. Kita menjadi Islam begini ini, saudara ya. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Itu disadari oleh Abdullah bin Umar. Dan beliau mengatakan, Ma razaqtanil Islam wa ja'altani muslimah. Dan kau jadikan saya sebagai orang Islam. Fala tanzi'hu minni hatta tawaffani alaihi. Maka ya Allah, janganlah Islam yang ada pada diri kita ini engkau cabut sampai saya masuk liang lahat, saya babak masuk ke liang lahat. Itu orang yang bersyukur. Jadi kita ini menjadi orang Islam, sholat di masjid. Masya Allah. Ini jangan dikira ini karena kita hebat. Ini semua hidayah Allah. Ini semua karena ma'una Allah. Maka orang yang mengerti tentang nikmat-nikmat inilah orang yang banyak bersyukur. Ketika Rasulullah SAW sudah kembali ke kota Mekah, kemudian membuka kota Mekah kembali, Rasulullah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Biasanya kita kalau habis acara macam-macam kan, pembubaran panitia kan. Terus nanti berfoya-foya, main musik, main segala macam, pembubaran panitia kan begitu biasanya. Nabi ketika sudah menang, membuka kota Mekah kembali dan usia Nabi sudah mendekati 63 di saat-saat bulan-bulan terakhir Rasulullah, apa yang dikerjakan oleh Nabi? Semakin banyak sholat tahajud, semakin banyak berdoa, semakin banyak bersyukur, semakin banyak menangis. Sampai istrinya heran, ya Rasulullah, kenapa setelah menang kok malah semakin menangis, semakin berdoa, semakin banyak sujud, hatta tawarramat qadamahu. Nabi itu sampai bengkak kakinya karena terlalu lama berdiri. Lalu Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tidakkah saya harus menjadi hamba Allah yang semakin bersyukur kepada Allah?
Nabi, saya dijadikan sebagai orang terhormat. Nggak ada orang lebih terhormat dari Nabi. Nggak ada di alam semesta ini mulai diciptakan Adam sampai hari kiamat, manusia diangkat Mi'raj kecuali Rasulullah SAW. Hanya Rasulullah saja menghadap Allah di arsy. Yang kita tidak bisa membayangkan itu. Hanya Rasulullah saja. Lalu Rasulullah menyadari itu dan beliau menangis, bersyukur. Nah, kita ini sebagai hamba Allah yang menjadi umat Muhammad SAW, ummah marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah karena Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, innama ana rahmatun muhda. Saya adalah rahmat Allah yang dihadiahkan. Nabi mengatakan begitu. Kita menjadi umat Muhammad ini rahmat Allah. Maka perbaiki sholat, perbanyak zikir, perbanyak syukur. La in syakartum la azidannakum. Anda sekarang sehat ya? Sehat Anda duduk begini? Lalu Anda dengan sadar ini, dengan sadar, ya Allah Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat. Nanti ditambah sehatnya. Anda bisa menikmati sesuatu. Alhamdulillah. Hari ini saya bisa menikmati ini. Anda bersyukur. Nanti ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah. Allahu Akbar. Itu Allah maha pemurah, maha pengasih. Jadi kalau kita ingin menikmati sisa hidup kita yang kita tidak tahu sampai kapan ini, berangkatlah dari sholat yang baik. Perbaiki sholat Anda. Pelajari bagaimana sholat itu ya. Kemudian minta tolong kepada Allah dengan doa yang diajari oleh Nabi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah saya ya Allah supaya selalu berzikir. Tolong saya ya Allah supaya selalu bersyukur. Tolong saya ya Allah supaya kalau beribadah itu baik. Kalau sholat Jumat baik, kalau mendengarkan ceramah baik, kalau memberi ceramah seperti yang saya kerjakan ini juga baik. Itu minta tolong kepada Allah semua. Semua ini yang akan bisa dilaksanakan dengan baik kalau kita mendapat pertolongan Allah dan kita semakin banyak minta kepada Allah, Allah semakin suka kepada kita. Mudah-mudahan kajian malam hari ini meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dan meningkatkan kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk semakin hari semakin berkualitas. Akhirnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.